Halo, ketemu lagi teman-teman bareng aku Ratna. Jadi ini adalah episode ketiga dari ngobrol apapun semaunya. Jadi di episode pertama, di video pertama sama video kedua, aku ngobrolin kalau aku lagi scroll-scroll untuk mendapatkan scroll-scroll arsip IG untuk mendapatkan semangat dari apa yang udah pernah aku lakuin. Nah, kalau di video pertama itu tentang launching pojok upgrade, terus kayak di video kedua tuh juga aku bikin event. Nah, di yang ketiga di video ketiga ini aku masih lanjutin cerita tentang 5 tahun lalu yang setelah aku temui di arsip IG-ku, ternyata tuh aku mendapatkan energi positif dari si foto ini. Nah, yang aku pengen ceritain tuh adalah ketika nih kan aku udah nggak ngebangun sih namanya, kayak ala-ala gitu, ngelaunchingin organizer namanya Pojok Upgrade Personality Development and Event Organizer yang bergerak di bidang ngadain event-event yang berkaitan sama pengembangan diri. Terus ada juga tentang bisnis. Nah, awal mulanya aku akhirnya bikin event bisnis itu adalah terkait bisnis ya. Di tengah kegelisahanku yang masih belum tamat-tamat, aku berimajinasi kali ya. Tapi resah banget juga sih waktu itu. Jadi pokoknya banyak resahnya ya. Jadi sebelum launch sesuatu tuh biasanya resahnya dulu tuh yang banyak, down-nya dulu tuh yang banyak. Nah, suatu hari itu aku resah banget, aduh pengen ngelakuin sesuatu lagi nih, tapi apa ya? Coba kali ya ke perusahaan yang mungkin bisa kira-kira kita kerjasama. Entah itu kepikiran nih waktu itu tuh tentang bisnis. Nah, aku list lah perusahaan yang kira-kira kayak possible deh. Ya aku tahu sih waktu itu masih mahasiswa kan, siapa yang percaya pada mahasiswa ini yang waktu itu baru ngerjain satu event. Oke, bentar ya, bentar. Aku stop dulu bentar. Oke, lanjut. Ya siapa sih yang mau percaya ke mahasiswa yang gak dikenal, entah siapa, entah berantah gitu kan. Nah, aku nyasar satu perusahaan Tiki, ya pasti pada tahu lah ya, perusahaan ya jasa pengantaran barang intinya kayak gitu kan. Aku nggak ingat persis apa yang akhirnya melatar belakangi aku menghubungi orang Tiki ini. Terus aku kayak cek websitenya kan, ada kantor Tiki yang emang mengcover wilayah Pekanbaru dan Riau gitu kan, di daerah Pekanbaru. Oke nih, aku coba hubungi deh. Aku pengen tawarin, kayaknya waktu itu aku bilangnya adalah aku pengen bikin event buat anak-anak muda yang tertarik di bisnis kayak gitu. Nah, pas banget kan buat Tiki, mungkin si anak-anak muda yang punya bisnis ini tuh dia bisa gunain si vouchernya Tiki dan lain-lain gitu kan. Jadi si Tikinya juga terpromosiin dan orang-orang jadi gunain jasanya Tiki kayak gitu. Terus aku bentar gimana ya ceritanya ya. Oh iya, aku tuh lihat websitenya Tiki, terus cari nomor Tiki Pekanbaru, dapet dong. Terus aku telepon ke kantornya, dan aku bilang aku Ratna dari Pojok Upgrade, kita organizer yang nyasar anak-anak muda. Kira-kira bisa nggak ya aku ngobrol sama bagian yang penyelenggara event, aku bilang kayak gitu. Ya intinya kayak gitu lah. Terus ternyata tuh dikasih satu nomor siapa gitu ya. Terus aku ngobrol sama si masnya. Oh ya ada mas-mas itu. Terus aku ngobrol sama mas-mas itu. Terus dia bilang, ya udah Mbak, Mbak Ratna tuh langsung aja ke Tiki. Nanti ketemu Pak ini gitu. Oke, aku bener-bener gak nyangka waktu itu ternyata si bapak itu welcome untuk ngedengerin. Kayaknya tuh bapak itu adalah VP Tiki Pekanbaru Riau deh. Terus namanya Pak Dodi. Nah, ketemu tuh, sebelum ketemu akhirnya kan oke nih, bismillah, aku deg-degan dong, mana aku belum bikin presentasi yang gimana-gimana, baru untuk nawarin konsep doang sebenarnya.
Terus jaraknya juga lumayan dari kosanku waktu itu. Dengan minjem motor temen, terus aku ke kantornya Tiki, tuh kayak sekitar 30 menitan. Nah, di kantor Tiki, udah nyampe kantor Tiki nih si anak anak mahasiswa ini yang entah siapa-siapa gitu ya. Terus naik dong ke ruangannya Pak Dodi. Oh, Pak Dodi itu ternyata meskipun dia VP-nya, ternyata dia open banget sama anak-anak muda yang emang tertarik di dunia usaha gitu. Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol, aku nggak ingat persisnya gimana. Ternyata Pak Dodi itu juga kenal sama Coach Vira ternyata. Terus Pak Dodi nawarin, kalau misalnya di Tiki mungkin nggak ada gedungnya, gimana kalau kita kerjasama juga sama Telkomsel. Kebetulan si Pak Dodi juga lagi ada kerjasama sama Telkomsel. Aku shock banget kan, ternyata disambut sama Pak Dodi. Terus dihubungkan juga sama ada ibu-ibu yang emang kayak di bagian marketingnya si Telkomsel juga kan. Terus waktu itu akhirnya kita kayak coba ya aku ingat sama si mas-mas tadi sama Pak Dodi juga sih kayaknya kita ke Telkomsel. Oh enggak sama Pak Dodi. Jadi sama mas-mas ini terus ke gedung Telkomsel ngobrol sama ibunya. Gila, itu sensasi banget. Aku tuh ngerasa gila sih waktu itu tuh perasaannya tuh kayak sakit perut gitu loh, sakit perut, grogi, takut, khawatir, tapi udah terlanjur mulai kayak gitu, udah hampir di pertengahan nih. Masa kita cut, kan gak mungkin kan. Terus, pokoknya stres banget deh waktu itu. Tapi somehow tuh aku suka stres-stres yang kayak gitu. Aku ngerasa apa yang aku lakukan bermakna. Aku ngerasa kehadiran aku di muka bumi ini tuh ada maknanya. Long story short, akhirnya kita deal untuk pakai gedungnya Telkomsel. Gila nggak tuh? Aku nggak sampai segitu ekspektasinya, ternyata bisa gitu. Terus ngundang teman-teman yang punya usaha juga. Terus konsumsinya dibantu sama temen-temenku. Nah, aku ngelakuin satu kesalahan sih waktu itu. Jadi untuk MC-nya itu tuh bukan aku sendiri. Kalau di event pertama kan aku sendiri ya. Jadi aku pakai MC moderator atau MC yang dititipin sama kenalanku. Temanku tuh lagi mau praktek ini nih gitu, praktek jadi MC dan lain-lain. Boleh nggak di event kamu? Karena aku tahu kenalan aku ini, maksudnya kenalan ya bukan temen ya. Kayaknya dia orang yang baik juga kan. Terus oh ya udah gitu. Tanpa ini kesalahan yang aku lakukan. Tanpa aku ngetes dulu dia segimana kapasitasnya, karena kan waktu itu kan eventnya tuh nggak main-main ya di gedung Telkomsel, terus ada Tiki juga gitu. Ya Allah, itu tuh drop banget ya pokoknya acaranya, dan aku menyesal, itu adalah hal yang aku sesali dari sepanjang aku bikin event. Ya nggak banyak juga sih. Terus lesson learn yang aku dapat adalah ya udah kalau misalnya emang ada orang nih yang emang pengen join, ya udah aku kudu tahu dulu kan dia kayak gimana, terus oke-nya kayak gimana, bisanya sampai segimana, terus aku butuhnya segimana kayak gitu. Udah deh. Terus ya udahlah, akhirnya sukses acaranya meskipun kayak gimana-gimana. Yang penting tuh apa ya, lega banget waktu itu rasanya meskipun hektik banget di pagi hari. Kayaknya waktu itu kita bawa printer apa-apa gitu. Pokoknya pagi-pagi tuh udah ke Telkomsel, terus ada pemaparan dari Tiki, terus ada tanya jawab juga, terus ada apa ya, kayak materi juga gitu, materi tentang digital juga dari Telkomsel sampai siang. Itu tuh yang ngebantuin aku operasional tuh paginya teman dekatku. Terus udah selesai ngebantuin handle snack, dia tuh ada event di hotel yang gak jauh dari situ. Eventnya Coach Wira. Terus kos-kosan dong. Untungnya sih nggak jadi moderator ya, tapi kayak koordinasinya acara, terus handle snack juga, terus nyambut orang-orang juga. Gak nyangka ternyata aku ngelakuinnya sendiri gitu. Ada sih tim yang bantu-bantuin juga, cuman kan porsinya pastinya sebagai koordinator acara dan penyelenggara utama kan emang kita yang kudu mobilitas ya. Tapi gila capek banget sih hari itu. Siangnya selesai event tuh kan sebelum zuhur ya. Terus Coach Wira bilang karena
eventnya di hotel sebelah, ya udah sini aja makan siangnya. Udah deh, lega banget sih, maksudnya bisa kelar acaranya karena emang nggak apa ya, nggak nyangka bisa kayak gitu. Terus akhirnya makan siang, di training itu, terus juga akhirnya juga join bantu-bantu juga kan siangnya di training itu, gitu sih. Oh ada yang aku lupa cerita. Jadi waktu sebelum ngadain event di Telkomsel itu tuh, HP aku balik ke rumah di Sumatera Barat kan. Nah pas kita lagi sholat asar di satu masjid kan ke toilet ya, nyemplung dong HP-ku, dan di situ itu adalah kepanikan terhakiki yang pernah aku rasain. Itu panik itu melilit perut banget dan bener-bener kayak nangis. Di HP itu adalah data kontak-kontak yang biasanya tuh lihat story WhatsApp aku kah, terus data pesertanya juga kah, di situ juga ada kan, yang sebelumnya mungkin pernah ikut webinar-webinar aku. Terus aku nggak tahu deh, pokoknya intinya itu kontak-kontak itu ada di situ. Kalau misalnya HP yang nggak bisa hidup atau kontak yang nggak bisa dipindahin kan aku jadinya kudu rapi-rapiin kontak lagi, minta kontak lagi, terus yang lihat story aku pasti sedikit ya. Kalau di WhatsApp dulu kan sampai banyak banget kan. Kalau misalnya kontak kita banyak, itu emang banyak banget yang bisa lihat story. Dan aku jualan tiket itu tuh, tiket event aku tuh di WhatsApp banyaknya. Karena orang-orang yang aku kenal tuh biasanya ya udah mereka ternyata join gitu, percaya buat join dan mau buat join gitu sih. Itu gokil sih. Itu kayaknya itu pengalaman roller coaster deh bikin event. Ya gitu deh, tapi setelah aku ingat-ingat, terus aku lihat lagi fotonya, thank you Ratna. Aku pengen bilang ke diri aku sendiri tuh kayak thank you Ratna, udah mau capek-capek bersusah payah waktu itu dan memilih untuk berani ngerjain apa yang mungkin tuh nggak menakutkan juga sih, mengkhawatirkan, bikin cemas, tapi kamu tetap lakuin kayak gitu. Aku beruntung sih, alhamdulillah. Itu yang pertama, itu event yang emang ini banget deh pokoknya, rushing banget deh pokoknya. Nah selanjutnya, terus aku juga scroll Instagram kan, ada satu foto itu foto salad gitu. Jadi 2019 apa 2020 ya? Nah aku masih belum kelar skripsi. Jadi suatu hari, suatu malam, aku pencinta salad kan. Terus aku juga punya teman dekat yang dia tuh suka banget salad. Dan kita sama-sama kayak, oh kok salad tuh ini ya, kok kurang ya gitu. Kok kita belum pernah ketemu salad yang enak ya gitu. Salad yang buahnya oke, terus dressingnya tuh oke juga, nggak manis banget, nggak asem juga, tapi kayak perfect gitu. Terus salad-salad yang kita temuin itu salad yang kayaknya tuh buahnya tuh kayak udah lemes kayak gitu-gitu. Akhirnya kan kita yang makan juga, aduh apaan sih kayak gitu kan. Terus kadang juga dressingnya itu asem banget atau manis banget. Tiba-tiba di suatu hari kita kepikiran, aku sih maksudnya nyeplos aja sih, asal-asal aja ke temanku, apa kita bikin salad aja kali ya, kita bisnis salad aja kan. Gimana? Aku bisa marketingin, aku bilang kayak gitu sama temanku, aku bisa dikit-dikit desain, temanku ini kebetulan dia jago untuk kayak masak-masak kayak gitu, dia jago. Ya sih, menurutku ya masakan dia enak banget. Terus udah deh, malam itu juga kita bikin namanya, terus kita bikin logonya, berbekal uang kayak 300.000 deh dari ya uang kirimannya teman aku sih kayaknya. Udah kita mulai si bisnis salad ini. Dari modal 300.000, terus kita puter-puterin. Nah cara aku promosiin tuh adalah lewat story WhatsApp. Ya dengan desain sederhana dan seadanya lewat story WhatsApp. Terus aku yang bagian marketingin, terus teman aku yang produksiin kayak gitu, yang buat, terus dia juga yang nganterin. Dalam 4 hari tuh ya, dalam 4 hari, itu tuh udah kejual 40 cup. Kebayang nggak? Maksudnya the power of orang-orang terdekat yang berkenan untuk beli. Jadi at least tuh satu hari tuh ada 10 cup gitu. Itu kita biasanya itu kayak dosen-dosen kita yang lihat story kita, terus pesen berapa, terus mereka bilang testimoni gitu kan, enak,
Terus ada juga teman-temanku yang kayak, kok enak ya, terus repeat order lagi. Ya udah tuh berjalan dari modal segitu, terus akhirnya temanku memberanikan diri untuk ngedaftarin si salad kita tuh di GoFood. Nah, temanku juga punya cerita nih. Temanku juga anaknya tuh nggak bisa sendiri gitu loh ngurus sesuatu. Hari itu aku bilang ke dia, lo harus ngurus ini sendiri. Gue nggak mau tahu, pokoknya harus jadi, lo harus bisa ngurus ini sendiri. Entah dapat keberanian dari mana, si temanku ini itu bener dong bisa akhirnya ngedaftarin si produknya kita itu di GoFood. Udah deh, terus akhirnya kita jualan dari GoFood juga. Terus setelah berapa waktu, kayak sebulan apa 2 bulan ya, terus aku pulang kan. Nah di rumah tuh aku juga share-share info kayak gitu juga. Kayak aku tetap ngejalanin si marketing ini, dan temen aku sebagai si ya yang bikinin lah intinya kayak gitu. Terus akhirnya kita dari modal 300.000 terus udah operasional seberapa lama, kayaknya waktu itu aku dapat berapa ya, kayak 100-an ribuan deh dari temanku gitu. Karena waktu itu kan aku udah di rumah juga, temanku udah mulai magang juga, jadi akhirnya wah udah kita akhirnya tutup si salad kita. Tapi poin yang aku dapetin adalah, oh ternyata tuh ada banyak hal yang aku berapa tahun lalu tuh aku ngelakuin dan aku seberani itu. Ini nih, aku pengen share dulu 2 poin yang lesson learn atau hal yang aku dapetin dari aku ngelihat arsip foto-foto yang ada di Instagram aku. Nih, yang pertama tuh, ternyata tuh aku anaknya pemberani ya ternyata. Kayak suka tantangan, suka coba hal baru. Terus aku juga dari itu tuh kan muncul keberanian untuk nyoba sesuatu yang beda gitu, untuk kreativitas. Ternyata aku bisa gitu. Jadi aku yang sekarang, yuk coba lagi, yuk bisa, yuk ternyata kamu bisa loh. Dulu dengan resource yang terbatas tuh kamu bisa. Sekarang asumsinya jauh lebih bisa. Jauh lebih banyak hal yang bisa kamu lakuin. Terus yang kedua, kenapa ya aku 2 tahun terakhir itu tuh menjadi tidak berani gitu ya, menjadi kayak khawatir, takut. Iya, mungkin pasti ada peristiwa-peristiwa yang membuat aku khawatir, membuat aku down secara mentally, yang akhirnya membuat aku takut untuk showing the authentic me in terms of berani ngelakuin sesuatu, berani berpendapat, berani nyoba sesuatu. Tapi tuh ternyata dengan nge-flashback lagi kejadian-kejadian itu, hal-hal yang seru buat dilakukan, ternyata juga menimbulkan semangat baru sih di aku. Jadi ya nggak apa-apa sih ternyata kita ngelihat lagi masa lalu kita kayak gimana, untuk ya sebagai spion aja sih. Bisa jadi kita nemuin semangat itu, bisa jadi kita nemuin diri kita lagi itu dan enggak hanya kita refleksi tentang hari ini atau beberapa waktu terakhir, tapi juga kita juga bisa refleksiin beberapa tahun terakhir gitu. Aku pernah dengar satu kutipan ya, apa yang kita baca hari ini atau dengan siapa kita berteman hari ini atau informasi-informasi apa yang kita konsumsi hari ini, itu akan membentuk kita 5 tahun ke depan. 5 tahun 5 tahun ke depan kayak gitu. Dan terus aku mikir, oh iya ya, 5 tahun lalu aku jadi coba flashback tuh. 5 tahun lalu tuh aku ngapain? Nah, ternyata ada satu hal yang aku lakuin di 5 tahun lalu, 5 sampai 6 tahun lalu atau 7 tahun lalu, yang mana itu masih aku lakuin saat ini, bahkan jadi kerjaan aku gitu. Aku kan dulu tuh suka banget ikut training kan, kayak suka banget ngelihat join training, sesi-sesi motivasi kayak gitu-gitu. Ternyata hal-hal yang kayak gitu yang secara nggak langsung tuh berdampak di aku, meskipun turbulence juga kan. Tapi aku udah tahu nih, oh kayaknya kalau training itu bakal kayak gini-gini, meskipun aku belum se-expert itu di learning development atau talent development. Tapi at least di dunia learning itu ada hal yang udah familiar di aku bertahun-tahun silam, yang akhirnya ternyata
jadi kerjaan aku gitu. So, aku jadi mikir juga kalau misalnya saat ini tahun sekarang aku nyoba hal-hal baru lagi, ngeluarin kemampuan aku lagi, terus baca hal-hal yang bisa ngedukung aku untuk tumbuh. Aku juga wondering sih, for the next 5 years tuh aku bakal ketemu siapa, lagi ngapain, terus aku bisa ngasilin sesuatu yang kayak gimana. Ya begitulah, aku sangat penasaran sih. Penasaran itulah yang akhirnya mungkin kali ya, mungkin jadi bensin aku untuk oke Ratna, bismillah, yuk belajar yuk, yuk ketemu sama orang banyak, terus jalin pertemanan, kayak gitu-gitu sih. Udah itu aja buat hari ini, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye, assalamualaikum.